Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkap bahwa kesuksesan dan performa impresif Arsenal musim ini tidak lepas dari pengaruh besar Arsene Wenger. Meski sudah hampir 6 tahun memimpin Arsenal, Arteta mengaku masih sangat bergantung pada warisan pemikiran sang mantan pelatih. Ia sering membayangkan bagaimana Wenger akan menganalisis situasi sulit dan menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan penting. Arteta menyebut Wenger sebagai inspirasi utama, sekaligus sosok yang membentuk karakter serta fondasi kepelatihannya sejak ia masih menjadi pemain. Karisma dan aura Wenger disebutnya begitu kuat, hingga tetap hidup dalam benaknya hingga sekarang. Cristiano Ronaldo kembali membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk tampil gemilang. Pada laga Liga Arab Saudi melawan Al-Khalij, ia mencetak gol spektakuler lewat tendangan salto yang menjadi penutup kemenangan 4-1 Al-Nassr. Aksi akrobatik itu langsung ia bagikan di Instagram dengan caption singkat yang menunjukkan kepuasannya. Gol tersebut segera viral dan mendapat banyak unggahan ulang dari para penggemar di berbagai platform. Foto dan video Ronaldo yang melayang di udara menjadi sorotan utama usai laga. Al-Nassr turut merayakan momen tersebut dengan unggahan khusus, memuji aksi sang bintang sebagai kombinasi keterampilan dan naluri, menegaskan bahwa Ronaldo selalu punya cara untuk mencuri perhatian. Arsenal kembali merasakan betapa besarnya pengaruh Leandro Trossard. Dalam kemenangan 4-1 atas Tottenham, Trossard mencatat 1 gol dan 1 assist, sekaligus tampil aktif dalam pembangunan serangan dan tekanan tinggi yang jadi ciri permainan Arsenal. Kontribusinya yang merata di berbagai fase membuat performanya terlihat menonjol sepanjang laga. Catatan statistik turut menegaskan betapa pentingnya peran winger asal Belgia tersebut. Setiap kali Trossard mencetak gol, Arsenal tidak pernah menelan kekalahan. Rekor itu kini mencapai 32 pertandingan beruntun di semua kompetisi, sehingga tak heran jika ia disebut sebagai jimat keberuntungan bagi tim asuhan Mikel Arteta. Barcelona mendapat kabar campuran jelang laga penting Liga Champions melawan Chelsea di Stamford Bridge. Setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Athletic Bilbao, fokus kini beralih pada kondisi skuad Hansi Flick yang tengah menghadapi beberapa masalah cedera. Pedri dipastikan absen karena belum kembali berlatih dan masih merasakan ketidaknyamanan fisik, sehingga Barcelona memilih untuk tidak membawanya ke London. Ketiadaan gelandang muda Spanyol itu menjadi pukulan bagi Blaugrana, mengingat perannya yang vital dalam memberikan kreativitas dan penguasaan bola di lini tengah, terutama menghadapi tekanan tinggi dari Chelsea. Meski demikian, keputusan untuk tidak mengambil resiko dianggap bijak, demi mencegah cedera yang lebih serius dan menjaga kondisi Pedri dalam jangka panjang. Rumor panas bursa transfer kembali mencuat setelah laporan menyebut Harry Kane siap memotong gaji demi bergabung dengan Barcelona. Klub Katalan menjadikan Kane sebagai target utama untuk menggantikan Robert Lewandowski yang kontraknya akan habis pada akhir musim mendatang. Barcelona bahkan dikabarkan siap mengaktifkan klausul pelepasan senilai 57 juta euro dari kontrak Kane bersama Bayern Munich. Kesediaan Kane memotong gaji dianggap menjadi faktor penting yang membuat kemungkinan transfer ini lebih realistis bagi Barcelona yang tengah berhitung ketat secara finansial. Langkah ini sejalan dengan upaya klub mempertahankan keseimbangan keuangan sambil tetap mendatangkan pemain kelas dunia untuk memperkuat lini depan, menjaga daya saing di La Liga, serta tampil kompetitif di Liga Champions. Liverpool sedang mengalami periode buruk, mencatat 6 kekalahan dalam 7 laga Premier League terakhir, setelah disikat Nottingham Forest 3-0 di Anfield. Kapten Virgil van Dijk menegaskan bahwa kegagalan ini menjadi tanggung jawab seluruh tim, termasuk pemain inti maupun pemain di sekitarnya, karena sepak bola adalah permainan tim. Ia menekankan pentingnya kerjasama, tanggung jawab bersama, dan kondisi terbaik dari setiap pemain untuk memperbaiki performa. Saat ini Liverpool duduk di posisi ke-11 dengan 18 poin, jauh dari ekspektasi sebagai juara bertahan. Van Dijk menyerukan agar tim mencerna kekalahan, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan bekerja lebih keras, sambil menegaskan perlunya terus maju meski beberapa upaya sebelumnya belum membuahkan hasil. Erling Haaland tetap memimpin daftar top skor Liga Inggris meski gagal mencetak gol saat Manchester City menelan kekalahan 1-2 dari Newcastle United. Hasil ini juga menghentikan rentetan gol Haaland dalam 5 laga terakhirnya, baik di level klub maupun timnas. Meski begitu, Haaland masih menunjukkan dominasinya di Premier League 2025-2026 dengan total 14 gol, menjadi satu-satunya pemain yang telah mencapai 2 digit gol sejauh ini. Pesaing terdekatnya,
Igor Thiago dari Brentford baru mengemas 9 gol, menegaskan posisi Haaland sebagai ujung tombak utama dalam perburuan gelar top skor musim ini. Manchester United dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan gelandang Al Hilal Ruben Neves yang bisa direkrut dengan biaya sekitar 20 juta euro. Neves dianggap memenuhi sejumlah kriteria penting yang dicari setan merah, termasuk pengalaman bermain di Liga Inggris, sehingga ia diprediksi bisa langsung memberikan kontribusi begitu bergabung dengan tim. Selain itu, Neves sudah terbiasa bekerja sama dengan Bruno Fernandes di level internasional, sehingga diperkirakan adaptasinya di Old Trafford akan lebih mudah. Kehadirannya juga diyakini dapat menambah kedalaman dan kualitas lini tengah Manchester United untuk bersaing di liga dan kompetisi Eropa. Dayot Upamecano telah menjadi pilar pertahanan Bayern sejak kedatangannya dari RB Leipzig pada 2021, membantu klub meraih 3 gelar Bundesliga dan 3 Piala Super Jerman. Meski begitu, pembicaraan kontrak barunya berjalan lambat, membuka peluang bagi klub-klub besar seperti Real Madrid, Inter Milan, Liverpool, dan Chelsea untuk mendekati sang bek. Bayern menghargai Upamecano sekitar 60 juta euro, namun kini menghadapi dilema antara menjualnya Januari ini atau berisiko kehilangannya gratis musim panas mendatang. Meski situasi kontrak belum jelas, Upamecano menegaskan ia nyaman bermain di bawah pelatih Vincent Kompany dan membantai isu finansial, menyatakan tetap fokus memberikan yang terbaik untuk klub. Real Madrid kembali kehilangan poin di Jornada ke-13 La Liga 2025-2026 setelah ditahan LC 2-2. Salah satu sorotan laga adalah keputusan Xabi Alonso mencadangkan Vinicius Junior sejak awal. Vinicius baru masuk pada menit ke-57 menggantikan Rodrigo. Keputusan yang mengejutkan mengingat perannya yang penting. Alonso menegaskan bahwa pencadangan itu bukan karena masalah pribadi atau penurunan performa. Ia sudah berdiskusi dengan Vinicius dan sang pemain menerimanya. Rotasi ini murni keputusan teknis demi keseimbangan tim dengan Fran Garcia diberi kesempatan tampil sejak awal di sisi kiri. Alonso juga menegaskan bahwa hubungan dengan Vinicius tetap baik dan peran sang winger tidak berkurang. Arsenal masih mantap di puncak Premier League dengan keunggulan 6 poin meski diterpa badai cedera. Berkat kedalaman skuad yang mampu menjaga kualitas permainan, namun Gary Neville menilai ada satu pemain yang sama sekali tidak boleh cedera, yakni Declan Rice. Ia menegaskan bahwa tidak ada sosok lain di skuad Arsenal yang bisa menggantikan peran Declan Rice sebagai pengatur ritme dan penjaga keseimbangan tim. Menurut Neville, absennya Rice akan menjadi pukulan terbesar yang bisa meruntuhkan stabilitas Arsenal. Ia bahkan membandingkan peran vital Rice dengan Roy Keane dan Rodri, menilai Rice sebagai pemain kunci yang menyatukan dan menggerakkan seluruh struktur permainan The Gunners. Inter Milan kalah dari AC Milan dalam Derby della Madonnina. Meski mendominasi pertandingan, Inter menguasai 64% bola, membuat 20 tembakan dan 6 on target termasuk penalti yang gagal. Namun justru kebobolan lewat serangan balik yang dituntaskan Christian Pulisic. Pelatih Christian Cifu mengaku frustasi karena timnya tampil baik, fokus, dan hampir tidak memberi peluang serangan balik. Tetapi kebobolan setelah kehilangan bola di lini tengah. Ia tetap mengambil sisi positif dari performa tim yang terus berusaha hingga akhir, meski dihantui kegagalan penalti dan 2 tembakan yang mengenai tiang. Cifu menilai semangat anak asuhnya untuk mencari gol dari berbagai cara sudah sesuai dengan yang ingin ia lihat. Masa depan Sacha Boey di Bayern Munich semakin tidak menentu. Meski masih terikat kontrak hingga 2028, ia kembali jarang dimainkan pada musim 2025-2026. Hanya tampil 14 kali di semua kompetisi dengan total 625 menit, rata-rata sekitar 44 menit per laga. Minimnya kesempatan bermain tak lepas dari masalah cedera yang terus mengganggu sejak kedatangannya dari Galatasaray pada Januari 2024 dengan biaya 30 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, Bayern kini siap melepas Boey pada musim panas 2026 dan sudah kembali menawarkan sang bek kanan kepada Juventus setelah upaya serupa di akhir bursa musim panas lalu tidak membuahkan hasil. Keputusan kini menunggu respon dari direktur olahraga baru Juventus dan saat ini Boey memiliki nilai pasar sekitar 18 juta euro. AS Roma memimpin klasemen Serie A musim ini setelah mengalahkan Cremonese 3-1 di pekan ke-12. Gol Roma dicetak oleh Matthias Sule, Evan Ferguson, dan Wesley Franca.
Sementara Cremonese hanya mampu membalas sekali melalui Francesco Foligno. Dengan 27 poin, Roma unggul 2 angka atas Napoli dan AC Milan yang berada di posisi 2 dan 3. Pelatih Gianpiero Gasperini bertekad menjaga konsistensi tim di puncak klasemen dan disambut antusias oleh para supporter. Salah satunya lewat mural yang menggambarkannya sebagai penyihir dengan kuali berisi keuletan, hati, dan keringat. Gasperini menegaskan bahwa Roma ingin terus mempertahankan performa baik mereka dan mewujudkan mimpi bersaing di papan atas setelah hampir 7 tahun absen dari Liga Champions. Jadon Sancho berpeluang kembali ke Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas mendatang. Tetapi dengan syarat utama, ia harus memotong gajinya hingga 50% menjadi 150.000 pound sterling berpekan. Sejak dibeli Manchester United dari Dortmund pada 2021 seharga 73 juta pound sterling, Sancho gagal tampil konsisten dan sempat dipinjamkan ke Dortmund, Chelsea, dan Aston Villa. Namun performanya belum membaik. Dortmund menegaskan transfer hanya akan terwujud jika Sancho bersedia menyesuaikan diri dengan struktur gaji klub. Kontrak winger 25 tahun itu dengan MU akan habis musim depan, meski klub memiliki opsi perpanjangan untuk menjaga nilai jualnya. Barcelona dikabarkan semakin dekat untuk memperbarui kontrak Eric Garcia hingga 2030. Bek tengah yang kini menjadi andalan Hansi Flick ini telah berkembang menjadi salah satu pemain paling terpercaya di lini belakang, dan perpanjangan kontraknya dianggap krusial bagi rencana jangka panjang klub. Profesionalisme, konsistensi, dan kemampuannya bermain di berbagai posisi membuat Garcia juga dipandang sebagai calon kapten masa depan Barcelona. Negosiasi antara klub dan pemain telah berlangsung beberapa minggu dan kini telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai ketentuan utama, sehingga kontrak tinggal menunggu finalisasi. Reece James menjadi sorotan setelah digantikan di babak pertama saat Chelsea menang atas Burnley di Liga Inggris. Kapten The Blues itu sempat membuat fans cemas, meski baru saja merayakan 1 tahun bebas cedera serius. Pelatih Enzo Maresca menjelaskan pergantian tersebut bersifat pencegahan untuk mengatur menit bermain James, mengingat jadwal padat bersama timnas Inggris, agar sang bek kanan tetap bugar menghadapi laga-laga besar berikutnya, termasuk di kompetisi Eropa. James sendiri menegaskan melalui media sosial bahwa kondisinya baik dan ia siap tampil di pertandingan selanjutnya, sambil mengucapkan terima kasih atas dukungan para penggemar. Tottenham Hotspur harus mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka di laga tandang Premier League setelah dibantai Arsenal di derby London Utara. Sebelumnya Spurs menjadi satu-satunya tim yang belum kalah di markas lawan musim ini dan baru kebobolan 3 gol, menjadikan mereka dikenal sebagai jago tandang. Namun semua statistik itu sirna ketika Spurs tampil kurang maksimal, gagal menahan serangan Arsenal dan akhirnya takluk telak di lapangan. Kekalahan ini menandai kekalahan tandang pertama mereka musim ini dan menjadi pukulan berat bagi reputasi Spurs sebagai tim yang sulit dikalahkan di luar kandang, sekaligus memberikan momentum positif bagi Arsenal dalam persaingan papan atas Premier League. Inter Milan mendapat kabar buruk setelah hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan cedera pergelangan kaki Denzel Dumfries jauh lebih parah dari perkiraan awal tim medis. Situasi ini muncul tak lama setelah Inter kalah 1-0 dari AC Milan, sehingga semakin menambah tekanan bagi pelatih Christian Cifu. Dumfries sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Lazio sebelum jeda internasional, dan kondisi tersebut tidak menunjukkan perkembangan positif hingga kini. Dengan absennya salah satu pemain kunci mereka, Inter harus melakukan penyesuaian besar pada komposisi dan strategi tim di berbagai kompetisi yang sedang mereka jalani. Real Madrid sedang berada dalam kondisi tidak stabil setelah penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir. Tekanan besar kini mengarah pada pelatih Xabi Alonso. Meski sempat memulai musim dengan baik, termasuk tampil solid di Piala Dunia antar klub dan meraih hasil positif di awal Liga Spanyol, serangkaian hasil buruk sebelum dan sesudah jeda internasional mengubah situasi. Kekalahan dari Liverpool, hasil imbang melawan Rayo Vallecano dan Elche membuat keraguan terhadap kemampuan Alonso semakin besar, termasuk dari internal klub. Meski ia telah mencoba melakukan perubahan taktik, upaya tersebut belum memberikan dampak signifikan sehingga posisinya semakin tertekan. Chelsea akan menghadapi Barcelona pada matchday kelima Liga Champions 2025-2026 di Stamford Bridge. Laga ini menarik perhatian karena diprediksi mempertemukan dua bintang muda yang tengah naik daun, yakni Estevao dari Chelsea dan Lamine Yamal dari Barcelona.
Keduanya tampil impresif musim ini dan menjadi bagian penting dalam strategi tim masing-masing. Mark Cucurella menilai Estevao memiliki kualitas serta potensi perkembangan yang mirip dengan Yamal. Keduanya dianggap mampu membentuk permainan, mengambil keputusan penting dan menjadi penentu hasil pertandingan. Perbedaan utama adalah pengalaman. Yamal sudah tampil di level Eropa selama beberapa musim, sementara Estevao baru memasuki musim perdananya meski performanya sejauh ini sangat meyakinkan. Manchester United kalah 0-1 dari Everton di Old Trafford meski lawan bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-13 akibat kartu merah Idrissa Gueye. Everton justru mampu unggul lebih dulu lewat tembakan keras Kiernan Dewsbury Hall pada menit ke-29. MU gagal memaksimalkan dominasi jumlah pemain meski memiliki beberapa peluang melalui Amad Diallo dan Joshua Zirkzee. Hingga laga berakhir, MU tak mampu mencetak gol dan harus menerima kekalahan, membuat mereka tetap di posisi ke-10 klasemen dengan 18 poin, sama dengan Everton di posisi ke-11.